Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPM FEB UI pertengahan Maret yang lalu merilis Economic Experts Survey. Dari hasil survei ini, LPM mencatat mayoritas ahli yaitu 23 ahli dari 42 ahli atau 55% responden setuju bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini telah memburuk dibandingkan dengan 3 bulan yang lalu. Selain itu, sebagian besar pakar juga menilai kondisi pasar tenaga kerja saat ini lebih buruk daripada periode sebelumnya, dan 9 pakar lainnya menganggapnya jauh lebih buruk. Hasil survei ini menilai situasi pasar tenaga kerja yang diharapkan masih belum memberikan rasa percaya diri bagi para pencari kerja. Demikian CNBC Indonesia 17 Maret 2025. Sementara itu, Tempo mengutip hasil rilis LPM FEB UI yang menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak melihat kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo efektif mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru dalam 100 hari pertama secara luas tidak efektif, tulis LPM UI dalam laporan LPM Economic Experts Survey semester 1 2025 pada Ahad 16 Maret 2025. Memburuknya ekonomi Indonesia ini sebagai indikasi bahwa selama 100 hari kerja berjalan, para menteri dan wakil menteri sebanyak 109 orang yang direkrut Presiden Prabowo di Kabinet Merah Putih telah gagal menunjukkan kinerjanya yang dijanjikan sebelumnya sebagai Kabinet Zakon atau Kabinet Profesional. Menghadapi tantangan yang semakin berat ini, maka Presiden Prabowo sudah saatnya merekrut para menteri yang memang ahli di bidangnya. Kalaupun berasal dari parpol pendukung, maka ia harus ahli di bidangnya. Kepentingan balas budi sudah saatnya ditinggalkan. Presiden Prabowo sudah saatnya membentuk kabinet profesional untuk melindungi rakyat Indonesia agar tidak semakin terjebak dalam kubangan kemiskinan. Saat ini, menurut Inilakom 17 Maret 2025, bersumber dari dokumen berjudul Reformasi Weekly Review tertanggal 10 Maret 2025, beredar kabar yang menyebut Presiden Prabowo akan merombak Kabinet Merah Putih usai Idul Fitri 1446 Hijriah. Dikabarkan terdapat 7 menteri yang akan diubah posisi mereka. Menurut dokumen yang sudah tersebar ke publik, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto kemungkinan akan digantikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita atau AGK. Kemudian Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim kemungkinan akan menggantikan AGK sebagai Menteri Perindustrian. Lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemungkinan akan meninggalkan jabatannya yang nantinya kementerian tersebut akan dipecah menjadi 2 bagian. Sementara, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono kemungkinan akan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu kemungkinan akan menjadi Kepala Badan Pendapatan Nasional yang baru. Adapun Menteri Koperasi Ari Budi Setiadi diperkirakan akan mundur akibat skandal perjudian online yang mempengaruhi Kementerian Komunikasi yang ia pimpin tahun lalu. Terakhir, Metia Hafid mungkin akan kehilangan jabatannya sebagai Menteri Komdigi, kabarnya akan digantikan oleh jurnalis senior Najwa Shihab. Semoga rencana reshuffle kabinet untuk membentuk kabinet profesional dapat terwujud dalam waktu dekat ini. Karena tujuan pembangunan nasional sesuai pembukaan UUD 1945 adalah mensejahterakan rakyat Indonesia, bukan bagi-bagi kue kekuasaan yang ujung-ujungnya menyengsarakan rakyat. Nah, bagaimana menurut kalian?